Selamat malam dan selamat datang di podcast Sebuah Asa. Bersama saya Aska Kintori di episode ketiga dari Playlist Ngobrol. Di sini Aska akan nemenin Anda semua sampai episode ini selesai. Dan di episode ketiga ini, Aska ingin flashback sejenak dengan salah satu peristiwa penting yang cukup menyita perhatian pada tahun 2006 silam, atau kurang lebih 15 tahun yang lalu, di mana saat itu terjadi kebocoran tanggul di salah satu pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur, yang akhirnya menyebabkan lumpur di sana meluap hingga ke pemukiman masyarakat, dan juga jalan-jalan umum di sekitar Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa itu lantas menjadi perhatian media-media nasional dan terus berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bahkan sampai bertahun-tahun pada saat itu. Nah, pada malam ini, Aska sudah ditemenin sama salah satu korban dari tragedi lumpur Lapindo di Sidoarjo tersebut. Hari ini wong asli saka Sidoarjo, Rek. Nah, kita akan cari tahu lebih lanjut seperti apa sih kejadian lumpur Lapindo pada saat itu, dan apakah lumpur itu sudah benar-benar hilang di sana, dan bagaimana kelangsungan warga Sidoarjo setelah tragedi tersebut selama 15 tahun ini. Dan bersama saya secara virtual sudah hadir saudara Muhammad Fajrul Musofi, atau yang biasa dipanggil Mas Ajun, warga asli Sidoarjo yang merupakan salah satu korban terdampak dari peristiwa kebocoran lumpur Lapindo pada tahun 2006 lalu. Langsung saja kita sapa tamu kita malam ini. Halo Mas Ajun, selamat malam. Selamat malam, Aska. Alhamdulillah. Gimana Selamat malam. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Ajun? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini sudah di Sidoarjo berarti ya? Iya. Ya. Pulang ke Sidoarjo. Nah, di sana ada PPKM juga nggak? Ada. Ada. Kalau di sini sekarang sudah masuk level 3. Level 3. Kalau yang sebelumnya kan level 4. Level 3 tuh kayak gimana? Level 3 ya aktivitas anak-anak sekolahan itu sudah bisa kembali ke sekolahan lah. Kalau dulu kan online beberapa, sekarang ini sudah mulai sekolah tatap muka. Nah, terus ya beberapa mall juga sudah buka, tapi kayaknya harus pakai vaksin. Harus tunjukkan kartu vaksin kalau mau ke mall. Ya. Tapi sejauh ini aktivitas sudah mulai terlihat seperti biasanya, tapi tetap ya masker, nah itu protokol itu beberapa yang perlu diterapkan saat di luar itu. Saat di luar. Berarti aktivitas udah mulai berjalan normal ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Ya. Oke, Mas Jun. Sebelumnya kita ingin klarifikasi dulu. Mas Ajun ini beneran sebagai salah satu korban terdampak lumpur Lapindo kan? Ya, kalau dibilang korban dari segi teritorial ya, maksudnya kalau dari keluarga saya sendiri, maksudnya kayak tempat tinggal itu jauh. Kalau saya pribadi, ini sekarang lagi di Porong ini. Nah, ini di tempatnya Mbak. Jadi Mbak itu punya masjid sama panti di Porong. Nah, ini dekat banget sama lumpur. Jadi depan ini jalan raya. Nah, seberangnya tuh sudah tanggul. Jadi dekat ini. Dekatnya tuh berapa kilometer? Sekitar berapa kilometer? Ya, nggak sampai 1 kilo lah ya. Kira-kira jalan raya berseberangan itu. Nah, itu sudah depannya tuh sudah tanggul. Berapa ya kira-kira? 400 meter paling. 400 meter. 400 meter sekitar segitu. Itu emang lumpurnya masih ada atau enggak sih sampai sekarang itu? Masih ada, masih nyebur. Masih nyebur? Sampai hari ini masih nyebur? Masih. Mulai dari 2006 itu. Enggak selesai dong? Nah itu, kalau dulu di awal-awal itu kan banyak penelitian. Iya. Banyak yang awalnya itu banyak yang ini pasti fenomena yang akan segera selesai ya kan. Seperti itu.
Ya. Terutama dulu itu kan juga berbarengan sama gempa Jogja. Ya. Jadi tidak terlalu fokus di sini gitu. Ya. Dari segi pemberitaan, Ya. ya perhatian masyarakat dan mungkin ya perhatian pemerintah juga tidak terlalu Ya. di sini kan, karena memang saat itu terjadi bencana juga ada di Ya. Jogja. Ya. Nah di 2006 itu ini agak cerita sedikit ya kan. Ya. Setelah beberapa bulan ternyata lumpur ini semakin melebar. Oh. Terus betul tanggul, terus tanggulnya ini pun juga beberapa ada yang jebol karena memang tidak sekuat sekarang. Ya. Misalkan prediksi awal ini akan membahayakan, paling akan masuk dibuat tanggul yang kuat gitu ya. Nah, tapi terlanjur luas, jadi penanganannya agak telat. Nah di sini banyak penelitian yang mengatakan ini kayaknya ada hubungannya sama gempa Jogja, karena harinya tuh sama itu. Ya. Nah itu ada yang meneliti bahwa itu ada hubungannya. Nah, ada juga yang paling kuat ya karena memang dampak dari pengeboran minyak oleh PT Lapindo Berantas. Nah ini akhirnya dinamakan lumpur Lapindo. Karena menganggapnya ini bencana dari Lapindo. Iya. PT Lapindo Berantas ini kan perusahaan minyak ya. Ya. Nah, bisa dibilang minyak di Sidoarjo ini kan ada lah. Mungkin terjadi kesalahan pengeboran, itu yang akhirnya menyebabkan keluarnya lumpur Lapindo itu. Ada juga yang meneliti dulunya di bawah tanah Sidoarjo itu ada gunung lumpur gitu. Nah, jadi terjadi pengeboran, terus akhirnya gunung purbanya ini aktif kembali. Dan diperkirakan akan berhenti sekitar 30 tahun lagi dan akan membentuk gunung lumpur lagi. Ya. Kan membuat lumpur ini tidak berhenti, terus ya membuat tanggul-tanggul itu akhirnya diperkirakan menyebabkan terjadinya gunung lumpur. Tapi itu adalah penelitian ya. Nah, kita tidak tahu, tapi yang jelas alhamdulillah sejauh ini sudah bisa dibilang tertangani ya, karena kalau mungkin dulu awal-awal itu banyak dengan berbagai macam cara, bahkan hal gaib pun dilakukan. Ada dulu itu melemparkan anak kuda. Jadi ritual itu macam-macam itu, melemparkan anak kuda dengan menganggap bahwa ini tuh biar bisa berhenti. Ada ular naga di dalam lumpur ini, macam-macam. Nah, tapi ya dengan berbagai macam penanganan dengan baik, ya alhamdulillah sekarang ini sudah bisa dibilang tertangani. Lumpur-lumpur ini beberapa ya dibuang ke sungai Berantas. Sungai Berantas. Dialirkan ke laut. Ya. Berarti 30 tahun, berarti tahun 2036 kira-kira akan selesai. Ya. Wallahu a'lam. Ya, tapi kalau misalkan dari penelitian 30 tahun ya mungkin segitu. Kadang kemarau itu kadang lumpur-lumpur itu kering itu. Nah, saya pernah berjalan di atas lumpurnya itu. Kalau kemarau itu kan kadang kering itu. Iya. Nah, terus Mas Ajun ini pertama kali dulu tahu adanya lumpur nih dari mana? Dari media massa atau dari masyarakat? Atau malah lihat sendiri lumpurnya waktu itu? Ya campur-campur, dari keluarga sendiri, dari jamaah juga, dari media massa juga. Nah, tapi memang waktu itu kan juga muncul beberapa sumber terbaru, istilahnya seperti itu. Artinya tidak hanya lumpur saja, bahkan ada yang keluar gas. Jadi di rumah warga itu ada yang tiba-tiba keluar gas gitu. Terus muncul semburan baru lumpur gitu. Nah, termasuk di Banti ini dulu pernah muncul air setinggi 20 meter. Alhamdulillahnya itu air bersih, jadi bisa dialirkan ke warga juga. Nah, sempat berhenti, terus muncul lagi 7 meter, terus sekarang ini sudah berhenti. Cuma beberapa hari saja terus sudah berhenti. Ada juga yang tackle itu pada retak kan.
Ya. Nah, saat tertarik di sumet api itu nyala karena ada gasnya. Oh. Lumpurnya itu sampai ke jalan-jalan umum juga atau enggak? Agak mirip kayak banjir gitu. Waktu itu kan terjadi peristiwa jebolnya tanggul utama kalau nggak salah ya. Tanggul utama itu yang tanggul yang dekat ininya sumber. Ya. Sumber lumpurnya itu jebol terus akhirnya sampai warga. Nah itu kacau waktu itu karena memang masyarakat kan warga Porong ini banyak yang kerjanya petani. Jadi lahan warga ini banyak yang akhirnya tidak bisa digunakan kembali. Dan lumpur waktu itu ada jamaah yang cerita itu ke bapak saya itu, alhamdulillah Pak, sebentar lagi mau panen, tinggal beberapa bulan lagi. Ternyata kodarulahnya ada lumpur itu, jadi warga-warga pada sedih gitu waktu itu. Akhirnya alhamdulillah di sini aman. Kalau di sini terkena cuman masih aman gitu, masih bisa dikatakan aman. Jadi pada ngungsi di sini juga berapa. Terus kalau Mas Ajun sendiri waktu itu apa nih reaksinya pada saat itu pertama kali gimana? Oh ada lumpur nih Sidoarjo, terus apa reaksinya waktu itu? Reaksinya sedih, maksudnya dan tidak menyangka ya maksudnya. Kok ternyata begitu dahsyatnya, bahkan bencana yang cukup lama ya. Bisa dibilang cukup lama karena 3 tahun ini pun masih, ini berarti hitungannya berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Ya. Nah, 15 tahun, sekitar 15 tahun. Nah ini ternyata cukup dahsyat gitu ya. Dan ini akhirnya mengajarkan kepada kita semua untuk tidak meremehkan ya fenomena alam yang terjadi. Tapi yang jelas juga ini ya ada pembelajaran lah dari sini. Mungkin untuk bisa menghargai alam gitu juga kan. Ya. Terus aktivitas saat itu sempat terhenti ya? Terhenti. Jadi banyak juga yang mengungsi di pasar, dibuat posko-posko itu untuk tempat tinggal dari warga yang sudah terkena itu. Yang terhenti itu hanya di Porong aja apa satu Sidoarjo itu terhenti semua? Ya, yang terdampak itu ada 3 kecamatan, 15 desa. 3 kecamatan itu dari Porong, Tanggulangin, dan Jambon kalau tidak salah. Nah ini sebagian dari Tanggulangin itu tidak semuanya ya, sebagian, Porong juga sebagian, Jambon itu entah semuanya itu sebagian juga ya, tapi ya cukup banyak yang terdampak, 15 desa, 3 kecamatan itu. Jadi bisa dibilang sangat luas. Kalau misalkan lihat di YouTube ada yang syuting pakai drone itu, wow, masya Allah itu kelihatan kayak danau lebar itu. Bisa dibilang hampir setengah Sidoarjo itu udah kena semua ya? Oh tidak, kalau setengah tidak. Setengah cukup luas. Ya paling seperempatnya lah. Seperempatnya. Jadi bisa dibilang cukup luas. Terus waktu lagi rame-ramenya saat itu masyarakat pada ngapain sih? Masyarakat yang di sini yang terdampak ya, pada ngapain? Pada ngungsi rata-rata. Pada ngungsi, terus ada yang berusaha nyelamatin hewan peliharaannya, maksudnya kan hewan ternaknya. Nah itu, tapi yang juga cukup kesulitan ya. Saat itu kacau banget. Jadi ya penyelamatan diri ini yang juga lebih utama. Rumah-rumahnya itu akhirnya kena lumpur semua, nggak bisa diapa-apain? Iya. Banjir lumpur. Jadi dengan adanya banjir lumpur itu ada barang-barang yang nggak bisa diangkat, jadi akhirnya ya kena aja lumpur, jadi basah kuyup lah gitu. Iya. Tingginya lumpur itu seberapa? Berapa meter? Yang paling tinggi? Sekarang kalau berdasarkan tanggul paling 20 meter ada. Kalau tidak salah lah ya. Tapi di Google ada nggak ya? Tapi tinggi gitu lah. Yang sampai rumah warga loh? Di
3-4 lantai ada lah. 3-4 lantai. Mm-mm. Berarti udah tenggelam semua ya? Iya. Iya, kalau yang ya yang sudah bisa dibilang ke timurnya itu sudah Udah tenggelam. ya itu ya. Ketika musim kemarau lumpurnya keras, terus jadi apa itu rumahnya tuh kemudian? Rumahnya sudah, kalau yang sudah terkena lumpur ya sudah sulit untuk diatasi karena memang sudah masuk ke rumah-rumah, terus habis itu semakin lama semakin Ya. tinggi, maksudnya volumenya kan semakin tinggi gitu kan. Iya. Nah, akhirnya ya terpaksa memang harus benar-benar pindah warga itu yang memang rumahnya terkena lumpur itu harus benar-benar pindah. Jadi beberapa warga ini sudah mencar. Udah ada yang di Malang, ada yang di Sidoarjo yang lain, Surabaya, Pasuruan, sudah nyebar kemana-mana. Itu sampai sekarang masih seperti itu atau enggak? Udah hilang terus dibikin bangunan yang lain enggak di tanah itu yang kena lumpur itu? Oh, sudah dapat ganti rugi ya, sudah pindah. Tapi tanahnya itu Warga itu masih berbentuk lumpur atau udah hilang lumpurnya? Lumpurnya udah hilang. masih ada? Ya kalau dilihat di YouTube kondisinya yang masih terkena lumpur itu yang berada di danau itu ya sudah. Sampai sekarang? Tidak bisa berharap banyak Sampai sekarang itu? sampai sekarang. Iya. Artinya tanah itu udah nggak dipakai siapa-siapa lagi? Iya, bisa dibilang seperti itu. Berarti ada sebagian karena lumpur ini akhirnya jadi nggak bisa lagi difungsikan gitu. Iya. Iya. Tapi tidak tahu kalau misalkan penelitian ternyata lumpur ini berguna, bisa katakanlah untuk bahan bangunan gitu. Iya, iya. Nah, ini juga sebagai material Ya, material. dari bencana ini yang mungkin bisa diolah. Tapi masa buat bahan material sebanyak itu kan kayaknya nggak perlu juga kan? Banyak area lain lah yang bisa dipakai kan? Ya itu kan artinya pemanfaatan dari bencana apa yang masih bisa digunakan, katakanlah kayak terjadinya erupsi gunung berapi gitu. Nah itu karena ada material-material yang juga bisa digunakan. Nah itu mungkin ini kita berbicara paling hikmahnya itu bisa diambilnya dari sana. Ada juga dulu warung itu yang memanfaatkan gas yang ada di dampak dari lumpur itu, karena ada gasnya itu. Nah itu bagaimana caranya akhirnya dia memanfaatkan gasnya itu untuk memasak juga. Oh gitu. Sampai sekarang semua tanah yang udah kena lumpur beberapa meter itu masih kayak gitu juga kondisinya, masih mati kayak gitu, belum dipakai jadi apa gitu? Iya. Ya. Belum. Selain yang tadi jadi bahan bangunan itu. Ya. Oh. Bahkan beberapa rumah yang dekat sama lumpur tapi nggak terkena lumpurnya banyak yang pindah. Dalam artian sini itu Udah sepi. udah sepi ini. Ya, sepi kan? Tangga kanan kiri itu sudah jadi hilang semua. Udah Iya. sepi. Lagi belakang kuburan. Oh. Ya penduduknya tinggal yang ada di panti ini sama yang di kuburan. Nah, terus ada nggak bantuan dari pemerintah pada saat itu? Ya, ada bantuan dari pemerintah untuk penanganan ini kan. Bantuannya kayak apa? Ya cuman ya istilahnya ya ganti rugi kan. Maksudnya ya yang diganti rugi, paling warga yang tidak bisa mengharap lebih gitu lah. Iya. Bantuannya itu berarti kayak dikasih makan sehari-hari gitu aja, kayak nasi kotak gitu? Bukan? Ya kalau yang masih di pengungsian seperti itu ada yang dikasih ganti dana, ada yang dikasih ganti rumah juga. Oh ada. Ganti rumahnya di Sidoarjo juga? Di Sidoarjo juga. Terus dari pekerja pabrik itu mereka gimana? Ada tanggung jawabnya nggak dengan kebocoran tanggul itu?
siapa? Dari orang-orang yang di pabrik Lapindo itu. Mereka gimana pada saat itu? Ya mereka dituntut untuk bertanggung jawab ganti rugi, ya juga mengeluarkan ganti rugi, cuman bisa dibilang belum tuntas ya untuk penanganan ganti rugi ini. Sampai sekarang belum tuntas. Ya Ya. belum tuntas, terutama juga bantu sama pemerintah kan. Ya. Kalau banyak diganti sama pemerintah kan, akhirnya tanggung jawab dari PT Lapindo-nya yang kurang kan. Oh, seolah-olah Karena melihat warga kok terdampak gitu kan, jadi pemerintah juga turut andil di sana. seolah-olah udah dibantu pemerintah, jadi kita nggak perlu lagi ikut bantuin gitu ya. Kayak gitu kan. Ya entah apa ada rasa seperti itu paling ya dari sana. Karena ya memang masih belum tuntas dari lumpur ini juga. PT Lapindo itu sampai sekarang masih ada atau enggak sih? Atau udah tutup? Udah Masih bangkrut? ada. Masih ada? Masih ada. Berarti dia masih beroperasi seperti biasa? Masih. Orang-orangnya masih sama kayak yang waktu pertama kali itu nggak? Tahun 2006 itu nggak? Waduh, saya nggak kenal orang-orangnya. Tapi otomatis kan nama Lapindo ini jadi agak terkenal dengan lumpur itu. Jadi kan ya mereka punya image yang kurang baik lah di masyarakat Sidoarjo kan. Iya. Jadi ya mungkin ini saya menganggapnya bahwa mereka jadi kurang dipercaya lagi oleh masyarakat di sana gitu. Kayak gitu kan? Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Nah, tapi gimana mereka bisa bertahan sampai sekarang ketika lumpurnya aja belum selesai gitu? Lah ya itu nggak tahu itu Pak. Ya itu paling strategi perusahaan itu. Cuma ya bertanggung jawab lah. Karena itu bukan wewenang kita nggak usah pikirin itu. Yang kita pikirkan mereka harus bertanggung jawab sampai penanganan lumpur ini selesai gitu. Mas Ajun tahu nggak persisnya gimana lumpur itu bisa bocor tuh, tahu nggak? Pernah dengar nggak? Kalau secara ilmiah kok bisa bocor kurang tahu ya, paling secara gambaran itu terjadi salah pengukuran lah kalau bisa dibilang dari pihak Lapindo. Terus itu aja. Terus akhirnya muncul lumpur. Lumpurnya itu bekas pengeboran tadi ya? Iya. Iya. Tapi kok bisa sampai lama banget itu? Apakah mereka salah pengeboran terus? Ya ibaratnya ketika ada lubang muncul nih yang mengeluarkan lumpur, terus gak berhenti nah itu kan berarti seperti itu, dan malah muncul beberapa semburan baru. Oh ini bahasanya gali lubang tutup lubang gitu mungkin? Ya. Nggak tahu itu istilahnya yang tepat juga atau enggak, tapi istilahnya lubang yang muncul lumpur ini itu masih keluar gitu. Artinya lubangnya nggak cuma satu kan? Lubangnya ada banyak kan? Iya. Iya kan? Iya. Saya dulu dengarnya tuh lumpur ini nggak selesai sampai bertahun-tahun itu. Berarti memang benar kayak gitu ya? Iya, benar. Sampai saat ini juga belum selesai. Oh, cuman kan karena di media-media tuh udah nggak diberitain lagi. Jadi kayak nggak tuntas gitu. Hari 1 tahunnya maksudnya. Oh iya. Pas ulang tahun umurnya. Kok beritanya hilang gitu. Jadi kan apa udah selesai belum? Tapi kata sebagian sumber masih ada, cuman nggak separah dulu katanya kayak gitu. Memang gitu ya? Iya. Iya benar. Berarti kebocorannya itu karena memang sampai sekarang aja masih ada. Iya kan? Iya. Nah berarti kan secara nggak langsung Sidoarjo ini sudah terkenal sebagai daerah yang terkenal karena lumpurnya lah. Bisa dibilang seperti itu kan? Iya, bisa dibilang dulu Sidoarjo itu
beberapa terkenal ya, maksudnya Surabaya apa yang Iya. terkenal itu. Iya. Nah, tapi pas asalnya mana Sidoarjo? Oh, yang lumpur itu ya. Kalau dulu Sidoarjo dekatnya Surabaya itu Bu. Surabaya, Sidoarjo, terus Pasuruan, Malang. Oh alah, biasanya pada nggak tahu Sidoarjo itu apa. Tapi kalau sekarang, asalnya mana Sidoarjo? Oh, lumpur itu ya. Itu ya apa bisa dibilang plus minusnya lah. Jadi Sidoarjo jadi terkenal tapi ya itu. Ya, tapi juga akhirnya masyarakat yang membuat wisata lumpur itu. Nah itu tahu gimana awal mulanya itu bisa dibikin wisata lumpur itu? Ya ini inisiatif dari beberapa warga karena beberapa dari mereka juga kehilangan mata pencaharian. Nah terus akhirnya dibuat wisata lumpur itu di yang dekat jalan raya ini. Nah memang bisa dibilang tanggulnya juga ya aman ya untuk dibuat wisata gitu. Terus beberapa ada yang jadi ojek di sekitar lumpur ini, jadi kan bisa diajarkan dengan sumber baru ke sumber dari lumpurnya. Ada juga yang jual CD dari video dokumenter munculnya lumpur ini. Oh ada yang bikin itu? Samping juga penjualan tiket wisata ya. Tiket wisata ke Lapindo? Bukan. Apa? Tiket wisata ke Lapindo atau kemana? Iya, tiket ke lumpur. Iya, melihat lumpur itu. Wisatawannya banyak nggak di situ? Ya biasanya kalau udah COVID itu cukup banyak lah. Yang datang orang Sidoarjo sendiri atau dari luar? Banyak ya dari luar kota. Dari luar. Mampir lihat lumpur, penasaran gitu kan. Bagus untuk foto-foto. Oh gitu. Jadi tempat foto itu di situ. Iya. Atau kalau mau foto wedding di sini ya. Oh ada kayak gitu? Seru juga. Ya ada. Ada. Berarti orang luar kota itu datang ke sana cuma pengen tahu lumpurnya itu kayak apa sih, gitu aja ya? Iya. Itu lumpur yang udah kering, yang udah nggak jadi lumpur lagi, atau lumpur yang memang masih ada, masih nyembul-nyembul? Iya, lumpur itu kering kalau pas kemarau itu. Nah, nggak kemarau atau musim hujan itu ya cair lagi. Ya, ibaratnya kayak lumpur itu. Lumpur pada Iya. Kemarau keras kan? Iya, keras. Nah, terus pas air kan nyelempet lagi. Itu wisatanya berarti dibuka cuman kalau musim kemarau aja? Kayak gitu? Oh enggak. Setiap hari buka, setiap hari. Mau kemarau mau hujan tetap buka? Buka. Artinya kalau lumpurnya itu lagi cair tetap ada yang ke situ? Tetap berani ke situ? Iya. Ya kan di sekitar tanggulnya, tidak terjun ke lumpurnya, tidak. Oh, kayak laut gitu ya? Kayak pantai ya, gitu kan? Pinggirannya. Ya, pinggir pantai. Lumpurnya juga. Lumpurnya nggak bisa diajak renang, nggak bisa buat renang. Jadi kalau mau renang ya nggak bisa. Yang ngelola wisata itu orang sendiri atau ada dari pemerintah juga ikut? Ya rata-rata dari warga. Oh berarti mereka itu melihat potensi wisata, akhirnya ayo kita bikin wisata aja kayak gitu ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi udah dapat izin dari pemerintah juga kan? Ya. Jadi pemerintah termasuk mendukung ya adanya tempat wisata itu? Ya karena ini juga sebagai mata pencaharian dari warga juga ya. Iya. Wisata lumpur ini. Itu udah mulai kapan Mas Jun? Yang wisata itu? Sepertinya sejak ya 2007
2008 itu sudah Oh. ada dibuat wisata. Oh, udah lama. Ya, Iya. sudah lama. Udah lama. Oh. Iya. Tapi potensi untuk lumpur itu menyembul besar lagi seperti tahun 2006 berarti masih ada dong. Kalau lumpurnya sendiri masih muncul terus, kurang tahu. Kurang tahu karena lumpur sendiri juga tidak bisa diprediksi. Tapi ya kita berdoa saja, Iya. semoga tetap aman dan bencana ini kita bisa manfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Nah, dalam artian ya bisa jadi ya lumpurnya itu jadi bahan material gitu ya. Iya. Kalau nggak salah sudah ada yang memakai itu jadi bahan material, cuman ya karena lumpurnya sendiri ini masih menyumbur ya, masih cukup rawan ya. Iya. Nah, pelajaran apa nih yang bisa dipetik oleh Mas Jun dari kejadian lumpur Lapindo ini? Yang mungkin bisa jadi pembelajaran juga untuk pabrik-pabrik di wilayah lain. Ya, yang pertama jangan mementingkan kekayaan pribadi. Iya. Jangan mementingkan kekayaan untuk perusahaannya hingga akhirnya merupakan kekayaan yang sangat penting untuk dijaga ya, kekayaan alam. Nah, ini kan termasuk yang di lumpur ini kan Iya. bisa jadi ya mengabaikan hal-hal yang mungkin harusnya itu sangat penting untuk dijaga ya. Iya. Nah, perlu dijaga alam ini. Penguburan juga harus hati-hati. Tambang di Indonesia kan sangat banyak ya. Iya. Nah, ini juga perlu diperhatikan aspek keamanan dan keselamatan terutama untuk warga. Ya. Apakah itu berbahaya untuk warga atau dampaknya seperti apa? Nah itu yang juga harus dihitung, bukan hanya hitungan keuntungan Iya. sesaat. Iya. Nah, itu yang pelajaran pentingnya di sana. Cuman dari bencana ini ya kita artinya warga sendiri terus bangkit dari keterpurukan yang saat itu cukup parah ya bisa dibilang. Nah, dan gotong royong, artinya kalau ada bencana kekuatan gotong royong itu tetap harus ada untuk saling mensupport lah yang terdampak ini. Seperti itu. Ada lagi pelajaran yang bisa dipetik? Ya banyak dari teman-teman sendiri kalau misalkan lihat dari kisah lumpur bisa menyimpulkan sendiri kira-kira apa nilai-nilai besar yang ada di lumpur ini, karena memang ini suatu hal yang fenomenal ya, bahkan di dunia ya. Nah, itu banyak sekali pelajarannya dan tidak bisa disebutkan satu-satu, tapi bisa kita kategori lah, bisa kita dalami apa pelajaran yang bisa diambil, banyak sekali. Oke. Termasuk kreativitas ya, misalnya kreativitas ini jadi wisata, nah ini kan juga Iya. ya itu banyak lah, banyak pelajaran yang bisa diambil. Ya, baiklah guys, sampai di sini dulu podcast Sebuah Asa episode ketiga dari playlist ngobrol untuk kesempatan kali ini. Bersama salah satu korban lumpur Lapindo Sidoarjo tahun 2006, Mas Fajrul Musofi atau Mas Ajun. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ajun karena sudah bersedia menjadi tamu di podcast saya hari ini. Makasih Mas Ajun. Semoga Mas Ajun gak bosan-bosan untuk terus jadi bintang tamu di sini. Ya, siap. Nanti kapan-kapan diundang ke tempat saya. Kalau misalkan mampir ke Sidoarjo, ya. Monggo Mampir ke wisata. Iya. Ini dekat ini. Dan akhir kata, saya Aska Gintori dan saya Muhammad Fajrul Musofi. Kami berdua pamit dari hadapan Anda semua dan sampai jumpa. Sampai jumpa.